penyiapan penerapan itu adalah pendekatan deep learning dalam pembelajaran. Tadi dengan deep learning itu kami mendorong pembelajaran yang mindful, pembelajaran yang reflektif gitu, tidak kejar tayang tapi mendalami materi, kemudian pembelajaran yang meaningful. Murid-murid itu tahu untuk apa dia mempelajari sesuatu, apa hubungannya dengan karir mereka, apa yang bisa dia lakukan dengan ilmunya itu, dan karena itu pembelajaran menjadi joyful, menjadi menyenangkan. Itu yang full berarti. Itu yang kemarin di masyarakat disebut kurikulum full itu. Padahal itu bukan kurikulum, sekali lagi. Deep learning itu pendekatan dalam pembelajaran. Ternyata apa yang beliau sampaikan tentang deep learning itu sudah ada di dalam Hindu. Om Swastiastu, Hong Hulun Basuki Langgeng Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Romi yang berbahagia, video yang barusan kita saksikan itu adalah wawancara ya, cuplikan wawancara antara Pak Menteri Mendikdasmen ya, Bapak Profesor Abdul Mukti dengan wartawan ya, dari Metro TV. Nah, dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa sebentar lagi akan diterapkan satu pendekatan di dalam pembelajaran yang disebut sebagai deep learning. Nah, deep learning yang mana pada wawancara tersebut beliau mengatakan ada 3 poin penting, ada 3 hal penting yang akan dilakukan di dalam pembelajaran nanti di sekolah-sekolah. Yang pertama adalah mindful, yang kedua meaningful, dan yang ketiga adalah joyful. Nah, beliau sempat bercanda bahwa ada yang mengatakan nanti kurikulum Merdeka akan ganti dengan kurikulum full. Nah, sahabat Romi, jadi kurikulum pendekatan di dalam pembelajaran sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mendikdasmen ini bukan merupakan satu kurikulum. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Itu hanyalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran atau bisa jadi dipakai dalam sebuah metode pembelajaran. Nah, setelah saya cek di dalam buku yang pernah saya tulis di pembelajaran berbasis kehinduan, setelah saya cermati apa yang beliau sampaikan, kemudian saya kaitkan dengan metode pembelajaran di dalam pembelajaran berbasis kehinduan, ternyata apa yang beliau sampaikan tentang deep learning itu sudah ada di dalam Hindu, ya, sudah ada di dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh para resi pada zaman dahulu, di asram-asram Hindu pada zaman dahulu, di gurukula pada zaman dahulu. Nah, saya sudah menulisnya di dalam buku ini dan sebenarnya tidak hanya satu metode saja, tapi ada lebih dari 24 metode. Hanya saja yang saya tulis di dalam buku pembelajaran berbasis kehinduan ini ada 24. Nah, sebenarnya masih banyak, tapi mungkin nanti bisa dilanjutkan kembali, bisa dikaji kembali pembelajaran yang ada di dalam asram-asram atau pasraman-pasraman Hindu yang dulu dilaksanakan oleh para guru-guru suci kita. Nah, mindful, meaningful, dan joyful learning yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, ini
sangat sesuai dengan konsep metode pembelajaran yang saya tulis di dalam buku ini, yaitu samadhi. Nah, metode samadhi, ya, kata samadhi di sini adalah akronim, ya. Jadi akronim dari Sravanam, ya, Mananam, dan Nididhyasanam. Nah, ketiga metode yang saya sebutkan tadi itu adalah metode pembelajaran Hindu kuno yang sudah ada sejak zaman Weda. Jadi metode ini sebenarnya sudah ribuan tahun, ya, ribuan tahun sudah dipraktekkan oleh para resi dulu. Para resi, ya, mereka mempraktekkan dalam pembelajaran kepada para sisyanya. Nah, di dalam teks-teks kuno itu hanya disebutkan Sravanam, ya, Mananam, dan Nididhyasanam. Tidak disebutkan samadhi gitu. Jadi istilah samadhi ini adalah yang sengaja saya buat untuk akronim dari Sravanam, Mananam, dan Nididhyasanam. Jadi sa-nya itu Sravanam, ma-nya adalah Mananam, dan di-nya adalah Nididhyasanam. Nah, apa itu Sravanam? Sravanam itu adalah dari akar kata seru yang artinya mendengar. Ya, jadi Sravanam, Srutanam itu hampir sama, yaitu jadi dia mendengar dengan baik, mendengar dengan konsentrasi penuh, yaitu dengan mindful. Jadi ketika Weda diturunkan, pembelajaran Weda, ketika Weda diturunkan itu, yang pertama harus dilakukan ketika orang mau belajar itu adalah mendengar, ya, Srotanam atau Sravanam. Makanya wahyu atau mantra yang diterima oleh para maharsi itu yang paling utama itu kemudian dikumpulkan di dalam kitab yang namanya Sruti. Jadi Sruti yang artinya adalah wahyu yang didengar. Nah, dalam konteks ini maka yang dinamakan mindful tadi itu ketika seorang anak itu bisa mendengar dengan fokus, mendengar dengan seluruh perhatian yang penuh. Jadi pikirannya difokuskan kepada apa yang didengarkan dari gurunya ini. Nah, ini yang sangat susah dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Jadi anak-anak sekarang itu susah sekali mendengar. Jadi memperhatikan fokus pada pembelajaran itu sangat-sangat susah sekali. Oleh karenanya kita harus paling tidak bisa meniru apa yang dulu dilakukan oleh para resi kita, bagaimana supaya para sisyanya ini bisa mendengarkan dengan baik. Yang kedua adalah mananam. Jadi mananam itu artinya berpikir reflektif, ya. Jadi berpikir reflektif terhadap apa yang sudah didengar. Jadi setelah dia bisa mendengarkan dengan seluruh konsentrasi, pemikirannya penuh, maka yang selanjutnya harus dilakukan adalah meaningful. Jadi bagaimana supaya dia memahaminya itu secara utuh, tidak parsial-parsial, tidak secara bagian-bagian. Nah, ini yang juga susah dilakukan di dalam konteks pembelajaran di masa sekarang, di mana kadang kita ketika memahami sesuatu itu tidak secara utuh, ya. Jadi tidak secara holistik, tapi hanya sebagian. Bahkan ketika kita belajar sesuatu itu sebagian hanya dipotong-potong. Nah, apalagi kalau ketika anak-anak sekarang belajar mengenai satu pengetahuan, itu kadang hanya diambil bongkote kemudian pucuke. Jadi kalau buku itu ibaratnya hanya dibuka di judul, kemudian daftar isi, kemudian penutup. Nah ini, jadi hanya
sepotong-sepotong yang akhirnya apa? Yang terjadi adalah miningnya itu tidak full. Jadi pemahamannya itu tidak full. Dan ini membutuhkan metode belajar yang namanya mananam. Jadi mananam itu kalau tadi dalam konteks Weda itu adalah sruti, maka yang kedua adalah semerti. Jadi semerti itu dikaji, diingat, ya makanya di situ diartikan mananam itu berpikir reflektif. Jadi setelah kita mendengar, kemudian dikaji kembali. Oh ini benar enggak? Oh ini apa yang saya dengar tadi, pengetahuan ini masuk akal enggak? Nalar enggak? Nah itu adalah bagian dari mananam. Jadi setelah berpikir reflektif, kemudian kita kaitkan dengan mungkin kehidupan kita sehari-hari, konteksnya seperti apa. Nah itu bagian dari berpikir reflektif secara mendalam. Nah, kemudian yang kedua ya, yang ketiga adalah nidi dhyasanam. Jadi nidi dhyasanam itu adalah semacam meditasi yang mendalam atau lanjutan dari apa yang disebut sebagai mananam tadi. Jadi ketika kita sudah meaningful, penuh dengan pemahaman, maka ketika kita membiasakan dalam kehidupan sehari-hari, itu pasti dengan kesadaran penuh. Nah inilah yang namanya nidi dhyasanam. Ketika kita sudah melakukan dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari siapa-siapa, maka yang terjadi nanti adalah ketika kita melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik, dari apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pahami, maka itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya bisa menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu yang didasari pada kesadaran, itu akan menyebabkan kesenangan. Ya, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa capek bahkan ya ketika kita melakukan sesuatu itu dengan kesadaran. Ya sama seperti anak-anak ketika mereka melakukan aktivitas ya, misalnya aktivitas fisik yang mungkin ya ketika itu mereka melakukan dengan kesadaran, katakanlah seperti main game misalnya. Nah, itu maka itu akan menyenangkan gitu. Kenapa? Karena mereka sadar betul bahwa ketika mereka main game itu ya mereka akan larut di dalamnya. Nah, ketika orang belajar setelah dia mendengar, memahami, dan ketika dia sudah larut di dalamnya, maka itu akan menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Tentu memang tidak mudah untuk membuat anak itu ketika dia belajar itu bisa sampai pada tataran yang menyenangkan seperti main game tadi. Ya. Nah, tetapi setidaknya konsep samadhi ini ya, sravanam, mananam, nidi dhyasanam itu akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya metode ini dulu sudah ada, ya. Dulu sudah diterapkan oleh para maharsi kita, diterapkan oleh para guru-guru suci kita dulu di dalam asram-asram mereka, di dalam pasraman-pasraman mereka, di dalam padepokan-padepokan mereka, ketika mereka melakukan proses pembelajaran bersama para sisyanya. Dan inilah yang harusnya kita kaji sebagai acarya Hindu, sebagai guru Hindu. Kenapa? Karena metode itu adalah metode yang memang berasal dari Weda, bukan metode yang berasal dari filsafat atau pengetahuan yang bukan dari Weda. Nah, sahabat Romi, para pemirsa umat sedharma yang berbahagia. Jadi itulah konsep deep learning, pembelajaran yang mendalam dalam konteks agama Hindu yang tadi saya akronimkan dengan samadhi. Jadi ketika samadhi itu orang mendalam, akhirnya ketika sudah mendalam dia mencapai kesadaran diri, dan ketika sudah mencapai kesadaran diri, maka disitulah dia akan mencapai satu kebahagiaan yang luar biasa, yang mungkin kepuasan ini tidak akan ditemukan
dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om. Hongulun Basuki Langgeng Rahayu Sagung Dumadi.